Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pisa Unisintasi, mahasiswi STIK Saintika Padang, Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin melakukan praktek pelaksanaan pemeriksaan neurologis pada anak yang dimulai dari GCS, refleks, dan nervous. Baiklah, saya akan mengukur tingkat kesadaran bayi atau anak. Nilai 4 untuk mata terbuka dengan spontan. Nilai 3 untuk mata terbuka ketika diberikan respon suara atau diperintahkan membuka mata. Adek, buka matanya ya. Nilai 2 untuk mata terbuka ketika diberikan rangsangan nyeri. Nilai 1 untuk mata tidak terbuka meskipun diberikan rangsangan nyeri. Adek. Kedua yaitu respon verbal. Nilai 5 untuk mampu berbicara atau mengoceh dengan normal. Nilai 4 untuk menangis lemah. Nilai 3 untuk menangis ketika diberi rangsangan nyeri. Nilai 2 untuk menangis sangat lemah atau merintih ketika diberikan rangsangan nyeri. Nilai 1 untuk tidak bersuara sama sekali. Adek. Yang ketiga, gerakan tubuh. Nilai 6 untuk dapat mengikuti semua perintah yang diinstruksikan atau dapat bergerak dengan spontan. Nilai 5 untuk dapat menjangkau atau menjauhkan stimulus ketika diberikan rangsangan sentuh. Nilai 4 untuk dapat menghindari atau menarik tubuh menjauhi stimulus ketika diberikan rangsangan nyeri. Abnormal infection ketika diberikan rangsangan nyeri. Rangsangan nyeri tangan anak menekan. Nilai 2 untuk satu atau kedua tangan lurus. Abnormal extension ketika diberikan rangsangan nyeri. Nilai 1 untuk tidak ada respon sama sekali. Sekian pemeriksaan GCS kepada anak. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks pada bayi. Yang pertama yaitu refleks moro, itu dengan cara mengubah posisi bayi secara tiba-tiba. Normalnya bayi akan menggerakkan kedua tangan dan kakinya. Selanjutnya yaitu refleks palmar grab atau refleks menggenggam, yaitu dengan cara meletakkan salah satu jari di telapak tangan bayi. Respon normalnya bayi akan menutup jari-jarinya dan menggenggam jari penstimulasi. Yang ketiga yaitu refleks plantar grab, yaitu dengan cara mengusap bagian telapak kaki bayi, dan respon normalnya yaitu ekstensi pada jari kaki bayi dan terjadi pengembangan pada jari-jari kaki bayi. Baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan neurologis pada bayi atau anak dengan melakukan pemeriksaan refleks. Ya, yang keempat yaitu ada refleks Snout, yaitu dengan cara perkusi pada daerah bibir atas. Normalnya bibir atas dan bibir bawah menyengir atau kontraksi otot-otot di sekitar bibir atau di bawah hidung. Yang kelima yaitu ada refleks tonic neck, yaitu dengan cara bayi ditidurkan dalam posisi supinasi, kemudian kepalanya diarahkan dengan menoleh ke salah satu sisi. Normalnya ketika kepala bayi menolehkan ke satu sisi, ia akan memanjangkan lengan pada sisi yang sama. Begitupun sebaliknya, lengan pada sisi yang berlawanan akan ditekuknya. Terdapat sampai usia 6 bulan. Yang keenam yaitu ada refleks berjalan atau stepping, yaitu dengan cara memegang ketiak pada bayi kayak gini seperti posisi berdiri. Normalnya yaitu bayi akan menggerakkan kakinya seperti gerak berjalan. Terdapat sampai usia 3 bulan. Saya akan melakukan pemeriksaan nerves pada anak.
Assalamualaikum Dek dan Ibu. Sebaiknya Bu, saya di sini akan melakukan pemeriksaan nafas pada anak Ibu. Apakah Ibu dan Adik bersedia? Yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan nafas karnialis. Yang pertama yaitu ada nafas olfaktorius, yaitu dengan cara anak disuruh untuk menutup kedua matanya, lalu satu tangan menutup hidung anak, lalu satu tangan mendekatkan seperti kopi atau suatu roti ke hidung anak, lalu anak dapat menebak apa yang didekatkan ke hidungnya. Jika anak dapat menebak, berarti itu dikatakan normal. Kemudian begitupun dengan hidung satunya lagi. Tutup salah satu hidung anak, lalu dekatkan seperti susu atau roti, lalu anjurkan anak untuk menciumnya, baunya, lalu suruh anak untuk menebak bau apakah ini. Jika anak bisa menebak dengan baik, berarti itu dikatakan dengan normal. Kemudian ada nervus trigeminus, yaitu anak disuruh untuk menutup kedua matanya, lalu beri anak makanan seperti roti atau coklat, masukkan ke dalam mulut anak, lalu apakah anak mengunyah dan menelan makanan tersebut. Setelah anak mengunyah dan menelan makanan tersebut, lalu suruh anak untuk menebak apa rasa yang diberikan kepada anak tadi, misalnya seperti rasa vanila, stroberi atau coklat. Jika anak betul dalam menebak rasa tersebut, berarti itu bisa anak dikatakan normal. Baiklah, dari pemeriksaan neurologis pada anak yang berupa GCS, refleks, dan nervus pada anak, dapat disimpulkan bahwa hasil yang didapatkan semuanya normal. Baiklah, itulah hasil praktek dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.